Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar katsira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن الجود التي لا تحصى وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والضحى وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا موعد خروج الأمة من شهر كريم إلى عيد سعيد هذا يوم تجد البواطن بتقوى الله وتقل الظواهر عن عمل ما لا يفيد هذا يوم تجد الحنان المنان بمزيد الإحسان على من كان ذاكرا حميد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang dua-duanya hari raya ini adalah pelajaran yang sangat besar bagi umat bahwa kegembiraan yang sebenar-benarnya hanyalah bila seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri adalah sebagai syukuran karena Allah Subhanahu wa taala telah menolong kita untuk puasa dalam bulan Ramadan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kita bertakbir semalam-malam suntuk Allahu Akbar, Allahu Akbar sebagai rasa gembira atas karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu hidayah, dan karunia besar yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu puasa dalam bulan Ramadan. Alangkah gembiranya semuanya kalau dalam bulan Ramadan yang mulia yang telah berlalu beberapa jam yang lalu, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Alangkah gembiranya seumpama puasa kita, tarawih kita, sholat kita sudah diterima oleh Allah. Alangkah gembiranya bila pada akhir Ramadan kita telah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang akan bebas dari azab api neraka. Dalam hari yang mulia ini kita berhusnuzon kepada Allah. Ana inda dzanni abdi. Allah berfirman, aku menurut sangkaan hambaku padaku. Kita bersangka baik kepada Allah SWT bahwa pada bulan yang mulia ini dan pada hari yang mulia ini Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Kita bersangka baik kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, bahwa pada hari
orang-orang yang akan selamat dari api neraka. Allah tidak akan menyia-nyiakan sangkaan hambanya kepada. Inilah hari raya yang sebenarnya. Hari raya yang kedua kemuliaan Allah Ta'ala adalah Idul Adha, di mana Idul Adha ini untuk memperingati pengorbanan kekasih Allah, Nabi Allah dan Rasul Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Ibrahim alaihi salatu wassalam ini secara rohani dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayah kita. Wajahidu billahi haqqa jihadi huwa as-sabaqun wa ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya perjuangan. Allah telah memilih kamu semua. Allah tidak menjadikan di dalam agama ini kesempitan dan kesulitan. Agama ini diturunkan oleh Allah untuk memudahkan kamu, untuk memuliakan kamu, untuk menyukseskan kamu, bukan untuk menyulitkan kamu. Millata abikum Ibrahim, ini agama ayah kamu Ibrahim. Bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam telah berkorban, mengorbankan perkara yang paling dicintai dan disayangi di dunia ini, yaitu anaknya Ismail alaihi salatu wassalam. Dan ternyata perkara yang dikorbankan oleh Allah bukan menjadi korban, tapi perkara yang dikorbankan oleh Allah SWT justru akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim difirmankan oleh Allah sebagai ayah kita. Millata abikum, agama ayah kamu Ibrahim. Sebagai seorang ayah, beliau telah memberi nama kepada anaknya. Umat ini telah dikasih nama oleh Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Ibrahim telah memberi nama kepada kamu. Kamu ini dikatakan atau dipanggil, diberi nama muslimin, orang-orang muslim, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kejayaan manusia yang sebenarnya, kemuliaan manusia yang sebenarnya. Kalau dia ini menjadi muslimin, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang sangat-sangat lemah, tidak ada jalan keselamatan baginya kecuali menyerahkan diri kepada yang kuat, yang sangat-sangat kuat, yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang bodoh, yang sangat-sangat bodoh, yang terbatas, yang sangat-sangat terbatas, yaitu manusia. Tidak ada jalan keselamatan baginya selain menyerahkan diri kepada yang maha tahu segalanya. Alladzi qad ahata bi kulli syai'in ilma, yang pengetahuannya menyeluruh kepada seluruh yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang sangat-sangat lemah, dia namanya manusia ini. Tidak ada jalan keselamatan baginya kecuali menyerah kepada yang maha kuasa, yang sangat-sangat kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, di samping hari ini adalah hari syukur, yang sebenar-benarnya syukur atas karunia agama yang telah Allah berikan kepada kita. Karunia besar yang mungkin kita akan tidak mungkin akan kita bisa pahami dengan sebenar-benarnya karunia ini sebelum kita menghadap kepada Allah. Karunia bulan Ramadan, di mana amal-amal dilipat gandakan.
di mana kita dikasih amalan-amalan yang tidak mungkin bisa dibuat kecuali dalam bulan Ramadan. Salat tarawih, berbuka puasa dan lain-lainnya. Lailatul Qadar. Juga kita ini sedang merenung. Apakah masih mungkin setelah Ramadan ini kita membuat amalan-amalan yang seperti Ramadan? Apakah dalam bulan-bulan setelah Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat amalan-amalan yang nilainya seperti bulan Ramadan? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, masih ada. Di antaranya adalah dengan memakmurkan masjid-masjid kita. Dalam satu hadis dikatakan, yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ad-Dimyati, barang siapa sholat Isya dengan berjamaah, kemudian dia tidak pulang, sholat 4 rakaat, habis sholat Isya, kana ka'adlihinna min Lailatul Qadar, maka sholat 4 rakaat sehabis sholat Isya yang dikerjakan setelah sholat jamaah di masjid adalah setingkat dengan 4 rakaat Lailatul Qadar. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita Ramadan yang akan datang sudah tidak ada di dunia ini lagi. Tetapi itu memuliakan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Bagaimana bulan Ramadan yang akan datang ini kita masih dapat pahala Ramadan. Bahkan Ramadan yang akan datang sampai hari kiamat. Bagaimana caranya? Kalau kita mau memperjuangkan agama Allah sebenarnya, kalau kita mau menghidupkan usaha agama, usaha dakwah sebenarnya, kalau kita senantiasa siang dalam mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada agama Allah, maka insya Allah dalam bulan-bulan Ramadan yang akan datang, banyak orang yang akan puasa, banyak orang yang akan tarawih, banyak orang yang akan sedekah, banyak orang yang akan haji, banyak orang yang akan mengerjakan macam-macam kebaikan dalam bulan-bulan yang akan datang, dan kita senantiasa dapat pahalanya. Kapan memuliakan Allah Ta'ala? Kalau kita ini menggunakan hidup kita ini untuk memperjuangkan agama Allah, untuk mengajak umat ini kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah memuliakan Allah Ta'ala, amalan yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sudah tidak bisa Ramadan lagi tapi dapat pahala Ramadan. Kita tidak bisa haji lagi dapat pahala haji. Kita tidak bisa tarawih lagi dapat pahala tarawih. Kita tidak bisa membaca Quran lagi dapat pahala membaca Quran. Kalau umur kita yang cuma sebentar beberapa hari ini kita gunakan untuk mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Rasulullah, mengajak manusia kepada agama Allah, mengajak manusia ke masjid-masjid Allah, maka memuliakan Allah Ta'ala. Sehabis Ramadan yang mulia, dalam hari raya yang mulia ini, kita ada niat kokoh untuk menyingsingkan lengan baju kita, untuk menguatkan niat kita lagi. Hidup ini adalah untuk berjuang, bukan hidup ini hanya untuk istirahat dan enak-enakan. Enak-enakan nanti dimulaikan dalam hari raya yang besar, yang sangat-sangat besar, hari raya di akhirat nanti, di mana kita akan berjumpa dengan junjungan kita, kekasih kita yang mulia baginda Muhammad SAW. Kita akan berjumpa dengan para sahabat, kita akan berjumpa dan berkumpul dengan seluruh wali-wali Allah, kita akan berjumpa dengan kakek-kakek kita dan nenek-nenek kita yang muslim,
Kita akan berjumpa dengan anak-anak cucu kita sampai hari kiamat. Di sana akan ada hari raya besar, perkumpulan yang sangat besar di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berjumpa dengan Al-Habib Al-Aqdam, Allah Jalla Jalaluhu, pencipta alam semesta, yang maha agung, yang maha indah, yang maha esa, yang maha perkasa, yang tidak bisa dibayangkan keagungannya. Di sanalah semulaikan Allah Ta'ala kita akan bersenang-senang. Adapun dunia ini semulaikan Allah Ta'ala, hari raya dunia ini hanyalah untuk mengingatkan hari raya yang ada di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keadaan-keadaan dunia ini untuk supaya kita mengingati keadaan-keadaan akhirat. Inna ja'alnaha tazkiratan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keadaan-keadaan dunia ini untuk supaya kita mengingati, merenungi dan memahami keadaan-keadaan akhirat. Barang siapa yang menjadikan dunianya seperti Ramadan, Allah akan jadikan akhiratnya seperti hari raya yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Barang siapa menjadikan dunianya seperti puasa, menahan nafsunya demi mencari ridha Allah, Allah akan jadikan kematiannya seperti berbuka puasa. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-amin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, alhamdulillahil alimil halimil ghaffar, al-azimil qahhar, alladzi la takhfa ma'rifatu 'ala man nazara fi bada'i mamlakatihi bi'ayn al-i'tibar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. شهادة من شهد بها يفوز في دار القرار وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وكن لنا ولا تكن علينا، واكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصر لنا ولا تمكر علينا. إليك ربي فحببنا، وإلى صالح الأعمال فوفقنا، وعلى أعدائك أعداء رسولك أعداء الإسلام فانصرنا. لك ربي في أنفسنا فذللنا، وفي أعين الناس فعزمنا. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله